Mau jadi apa bang? Ah ini. Oh mau kerja atau? Oh mau kerja dulu, pintar. Aku juga awalnya jadi kayak gitu tahu. Yang mendingan kerja dulu, kuliah mentar. Tapi karena melihat teman-teman aku pada ambis nih, aku jadi kayaknya aku harus ambis juga nih. Boleh dilanjut bang? Oke, kita ke topik pertama, perbedaan sekolah sama kuliah. Tujuannya apa nih? Biar kalian tuh siap mental sama sikap kalian. Jangan sikap kalian tuh dari SMA nih dibawa ke kuliah, jangan teman-teman. Terus cara belajar kalian harus diubah. Paham tanggung jawab sama membentuk mindset dewasa. Oke, kita ke overview. Kita pelan-pelan ya teman-teman. Kita ke sistem pembelajaran dulu nih. Perbedaannya itu kalau misalkan di sekolah itu lebih detail teman. Kita pakai Bu Yumna, kita gibahin Bu Yumna. Bu Yumna itu kalau misalkan ngajar itu tuh bisa satu bab itu 4 kali pertemuan atau berapa kali pertemuan ya kan. Kalau misalkan di kuliah itu satu SKS-nya 1 jam 30 menit. Sedangkan kalau matkul inti itu bisa 4 SKS, berarti sekitar 6 jam ya? 6 jam. Itu 6 jam gak ada istirahat ya, dari awal sampai akhir itu bener-bener full materi. Makanya dan bisa dosen itu 1 bab atau 2 bab dalam sekali pertemuan. Mati gak? Mati. Makanya kita dituntut buat belajar. Dosen cuma kasih tahu kayak ini kayak gini-gini loh, ini kayak gini-gini, ini kayak gini-gini. Sisanya kalian belajar sendiri di rumah ya. Kalau enggak, ini kayak gini loh, ini kayak gini. Sisanya ini ada referensi buku, coba kalian beli terus kalian baca sendiri ya. Kalau misalkan di sekolah, misalkan Bu Yumna ngajarin gua dia nggak paham, dijelasin ulang, gitu, walaupun agak sedikit mengesalkan ya. Kemudian ada metode belajar. Metode belajar ini perbedaannya kalau misalkan di sekolah. Di sekolah itu biasanya kita pakai hafalan, mau tuh tes tulis, tes lisan, itu biasanya hafalan kan. Nah, kalau misalkan di kuliah nggak main, kita pakainya diskusi. Jadi jangan heran kalau misalkan dosen tiba-tiba masuk, kelompok 1 silakan presentasi, gitu. Jangan heran. Terus kita lebih ke analisis. Misalkan gini, kita pakai asam basa misalkan. Asam basa itu kan rumusnya ada POH sama dengan 14 min pH, gitu kan? Benar dong. Kalau misalkan di SMA dicari apanya? pH-nya kan? Kalau misalkan di kuliah cari, ini kenapa bisa 14? Jadi kalau misalkan diganti 13 bisa dihitung gitu. Terus kita ke mana ya? Aturan. Nah, di sini yang paling beda ya teman-teman. Kalau misalkan kalian di SMA masih pakai seragam. Kalian di SMA tuh masih ada aturan gitu. Harus pakai sepatu hitam, harus rambut di atas alis ya kan? Kalau misalkan di kuliah terserah teman-teman, kalian mau pakai apa juga terserah, nggak ada yang larang. Terus kalau misalkan di sini masih boleh bawa HP gak? Oh boleh bawa HP ya. Tapi dikumpulin kan, dikumpulin di keranjang hijau itu kan. Kalau di kuliah nggak apa-apa teman-teman, bahkan UTS, UAS juga nggak apa-apa pakai HP, asal jangan ketahuan aja. Emang sebebas itu. Terus kalau misalkan apalagi ya, kalian mau tidur di kelas juga dosen nggak peduli. Tapi ini teman-teman, tanggung jawab nilai kalian, IP kalian, kelulusan kalian itu tanggung jawab kalian sendiri. Misal kalian nilainya 40, kalau misalkan di sekolah nilai kalian 40 masih diangkat sama Pariksa ya kan, masih dijawab Pariksa baik hati banget itu, langsung di atas KKM. Kalau misalkan di kuliah jangan harap teman-teman 30 tetap 30, gak ada lagi kayak toleransi. Terus ada organisasi dan kepanitiaan. Ini cukup banyak teman-teman di kuliah. Kalau misalkan di sekolah itu kan organisasi cuma ada MPK, OSIS, Bantara, apa gitu. PMR masih ada nggak PMR? PMR, udah nggak ada PMR. Nah cuma segitu doang tuh. Terus kalau misalkan di kuliah itu banyak teman-teman, ada dari univ, ada dari fakultas, ada yang dari jurusan.
Ada juga dari luar, misalkan kayak live musik itu ada organisasi sendiri gitu. Dan banyak lagi. Ada pengembangan skill. Nah ini yang tadi diomongin sama ini ditanya sama Mbak Dila, kayak kalau misalkan di sekolah itu kita fokus sama akademik teman-teman. Kalian tuh disuruh lomba IPA, lomba IPS dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan di kuliah itu fokusnya lebih kan kita lomba karya tulis ilmiah, kita lomba debat, kita lomba dan lain sebagainya. Karena di kuliah ini pengembangan skill itu sangat amat dikejar, mau itu skill akademik maupun non akademik kayak gitu. Jadi gitu. Lanjut deh. Yang kedua nih, poin yang kedua, pentingnya ikut organisasi atau kegiatan kampus. Karena pentingnya berarti kan tujuannya ya. Lanjut dulu bentar. Nah ini siapa yang baca nih? Ada yang baca nggak? Aku malas baca. Ada yang baca nggak? Ada yang baca nggak? Yang pengertian, nah ya aja dah. Organisasi kegiatan kampus adalah wadah resmi di lingkungan perguruan tinggi yang menjadi tempat mahasiswa berkumpul, bekerja sama, dan berkontribusi dalam berbagai aktivitas non-akademik. Organisasi ini berfungsi sebagai sarana pengembangan minat, bakat, serta kemampuan sosial mahasiswa di luar perkuliahan. Oke, intinya, jadi deh buat kamu deh. Intinya itu organisasi sama kegiatan kampus tempat berkumpulnya mahasiswa, tempat mereka itu bertukar ide, bertukar pengalaman. Jenis-jenisnya apa aja itu ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, jadi terdiri dari universitas sama fakultas. Kalau misalkan HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan, bawahnya BEM. Terus ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah kalau di aku UKM itu berbayar teman-teman. Kalau misalnya di Kanada UKM berbayar nggak? Nggak worth it banget, worth it loh. Kalau misalkan kalian nih, yang laki-laki ada yang suka main gitar, itu bisa tuh ada organisasi yang khusus buat live musik. Jadi setiap sore ada yang live musik misalkan. Terus kalau misalkan Adin kan punya juara KTI ya, itu ada juga organisasinya Adin. Jadi banyak banget sebanyak itu teman-teman. Atau ada yang suka daki gunung, itu ada sendiri organisasinya. Terus ada komunitas mahasiswa. Nah ini yang lebih fleksibel teman-teman. Misalkan di kampus ada yang dari daerah Sumatera. Nah itu buat komunitas khusus Sumatera gitu. Jadi orang-orang Depok kayak kita nggak boleh masuk komunitas itu gitu. Boleh balik lagi ke tujuan. Oke, karena kita bahas pentingnya, apa sih pentingnya untuk ikut organisasi atau kegiatan kampus? Yang pertama lagi-lagi kita menggambarkan soft skill. Dan lagi. Soft skill itu penting banget teman-teman. Sepenting itu karena ya kita udah gede, udah mandiri banget nih. Jadi mau apa sih? Pengembangan soft skill, ulang ya. Pengembangan soft skill nih. Penting banget teman-teman punya skill-skill kayak misalnya public speaking, manajemen waktu yang tadi aku bilang tadi. Aku udah asrama, terus jurusan kimia juga, itu butuh banget namanya manajemen waktu. Kemudian penambah pengalaman dan wawasan, itu udah pasti. Mempersolasi udah pasti dan jadi bekal di dunia kerja. Jadi bekal ya teman-teman, bukan poin utama. Bukan berarti kalian harus ikut organisasi nih biar kalian bisa kerja, enggak harus kayak gitu. Tapi sebagai nilai plus lah. Nah, yang ketiga ya, membangun jaringan profesional. Tujuannya apa? Memperluas relasi. Yang tadi aku bilang teman-teman, kita itu nggak ada siapa-siapa lagi selain diri kita sendiri. Kita nggak punya wali kelas, kita nggak punya kepala sekolah, nggak ada lagi yang bisa ngebantu kita. Cuma satu yang bisa ngebantu kita, cutting. Kita harus memanfaatkan cutting sebaik mungkin. Kita harus bikin dia menurut sama kita.
bener-bener apa ya namanya, sepenting itu cutting. Misalnya gini, kemarin tuh aku ulangan kimia dasar, ternyata soalnya itu sama kayak tahun lalu, jadi cuma diganti angkanya doang. Nah itu siapa kalau bukan cutting yang ngasih? Jadi kalian harus bener-bener dapetin cutting gitu. Yang kedua, memudahkan pertukaran informasi. Ini mungkin buat kalian yang nanti semester 5 ya teman-teman. Misalkan kalian mau magang itu nggak selalu ada di media sosial, magang itu nggak selalu di pamflet, nggak selalu ada di banner. Kadang-kadang tuh cuma dari mulut ke mulut, kayak orang dalam lah istilahnya. Kadang tuh aku suka aneh gitu sama orang yang nggak suka sama orang yang pakai orang dalam. Kalau misalkan aku tidak HRD, aku pasti juga bakal pilih orang yang aku kenal. Ya kan, ngapain aku baca CV lama-lama gitu. Mending orang yang aku kenal, aku udah tahu kepribadiannya, sifatnya, kayak gitu. Terus mendapat dukungan dan arahan karir. Ini penting banget buat kalian di semester 1 biar kalian gak salah. Karena di semester 5 itu biasanya kalian dapat matkul pilihan. Jadi kalau menjadi apa, masuk ke matkul itu, ngerti kan? Nah, itu kalian bisa diarahin sama cutting, sama dosen, jadi pinter-pinter kalian. Terus menjadi lebih percaya diri. Misal nih, kalau misalkan kalian punya relasi yang luas, misal kalian mau kerja di Pertamina, misal Pertamina, amin. Kalian kenal nih sama orang yang kerja di Pertamina, kalian bisa nanya-nanya kayak, Kak, ini gimana cara masuknya, ini gimana cara daftarnya, terus gajinya berapa dan lain sebagainya. Dan itu bisa ngebuat kita lebih percaya diri, kayak kita udah tahu semuanya gitu. Caranya gimana sih, Kak? Nah, caranya kalian ikut seminar dan workshop. Teman-teman, seminar sama workshop itu menurut aku kayaknya lebih cocok buat orang-orang yang extrovert deh. Karena di pengalaman aku yang ikut seminar itu kayak kurang gitu relasinya, kecuali kalau misalkan kalian extrovert abis gitu. Kalian bisa nanya di sebelah kalian, halo, kalau pemateri ini tanya halo gitu. Tapi kan buat anak introvert kayak kurang gitu kan. Tapi tenang teman-teman, kalau kalian merasa introvert, kalian bisa ikut organisasi. Organisasi pokoknya wajib banget kalian ikutin. Karena yang tadi aku bilang, cutting itu harus bener-bener dideketin teman-teman. Jadi terserah organisasi dalam atau luar, itu terserah. Tapi kalau misalkan kalian butuh saran, aku saranin kalian ikut organisasi dalam dulu untuk semester awal. Nanti semester selanjutnya kalau udah merasa senior, kalian boleh di luar kampus, di luar kampus. Yang kalau misalkan nih seminar nggak bisa, organisasi nggak terima, ya udah kalian mau nggak mau menjalin komunikasi dengan dosen dan senior. Misalkan udah pasti cutting itu ada tempat tongkrongannya masing-masing. Kalian udah ikut aja nongkrong, ikut aja kayak duduk aja gitu, nggak apa-apa. Kalian sebisa mungkin deh gitu. Relasi itu penting teman-teman. Terakhir, alhamdulillah. Langkah awal mempersiapkan diri untuk magang. Nah, walaupun kalian apa ya, lanjut jawab. Nah, bagaimana nih caranya menentukan tujuan dan bidang magang? Kebanyakan orang ya kalau misalkan magang itu semuanya dicobain. Yang ini mau, yang itu mau, yang ini mau, semuanya dicobain tapi beda jurusan kayak linjur gitu. Tiba-tiba jadi web developer, tiba-tiba nanti jadi dilek, itu kan aneh kan? Makanya kalian kalau bisa kalian tentuin dulu mau kerja apa. Misalkan mau di web developer atau mau di Google gitu. Amin mau di Google jadi Googlers, gak apa-apa. Kalian magang harus linjur sama itu. Yang kedua, buat CV dan portofolio. Ini contoh CV-nya teman-teman ya. Ini contoh CV-nya. Ini biasanya dibilang CV friendly. Nah, ada juga yang desain yang biasanya lebih bagus. Ada juga terus di sebelah kanan itu ada foto. Tapi biasanya nggak ada sih. Biasanya foto itu dipisah. Oh ya, fun fact teman-teman. Ini kata Najwa Shihab ya. Anak IPB itu biasa bawa CV kemana-mana. Karena mereka memegang prinsip rezeki itu nggak kemana. Rezeki itu nggak datang 2 kali. Jadi dia bawa CV, entah itu fisik, entah itu digital, itu selalu dibawa kemana-mana teman-teman. Jadi aku aku mencoba menerapkan itu. Jadi bawa CV kemana-mana. Meningkatkan keterampilan pendukung. Nah,
yang aku highlight di sini teman-teman, kuliah itu penting banget bahasa Inggris sama Microsoft Excel. Itu penting banget. Kalau kalian mau kerja, itu minimal bisa 2 itu. Caranya gimana? Cara meningkatkannya gimana gitu? Kalian bisa misalnya kalian mau belajar Microsoft Excel 30 hari, kalian selalu belajar Microsoft Excel terus, jangan belajar apapun selama 30 hari tanpa non-stop. Kalau misalkan udah 30 hari, kalian bisa evaluasi ketika tingkat kebiasaan kalian itu dari mana, udah semana gitu. Kalau misalkan udah cukup, baru kalian bisa belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Terus juga kalian bisa ikut kayak kursus atau pelatihan yang diadain di media sosial biasanya. Dan yang terakhir, rajin mencari info. Ini wajib banget sih, entah itu di dosen, entah itu di hati, entah itu di medsos. Kalian kalau misalkan mau cari magang, biasanya di medsos banyak sih teman-teman. Kalau nggak di aplikasi cari kerja ya biasanya banyak. Oke, thanks. Makasih teman-teman waktunya udah dengerin aku, makasih banget. Makasih ya teman-teman. Kalau misalkan aku ada kurang kata atau ada salah kata, kalian nggak paham, maaf banget teman-teman. Segitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin sebelum tanpa lama-lama kita langsung aja panggil kakak-kakak penanggung jawab